Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan Purnamasari bersama rekan saya Isa Nabila. Kami akan membahas tentang pengetahuan bahan susu. Nah, susu merupakan sumber gizi yang kaya dan beragam. Susu mengandung protein, kalsium, vitamin B dan D, serta lemak yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang, otot, dan sistem saraf yang sehat. Kalsium dalam susu juga baik untuk menjaga kesehatan gigi dan tulang. Selain itu, susu juga mengandung asam laktat yang baik untuk kesehatan usus dan pencernaan. Oleh karena itu, susu sangat penting sebagai sumber nutrisi untuk kebutuhan sehari-hari, baik bagi anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang usia lanjut. Sumber susu. Berbagai macam sumber susu yaitu ada sapi. Susu sapi adalah yang paling umum dan populer, kaya akan nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Kandungan lemak cukup tinggi dan mengandung kalsium penting untuk tulang dan gigi yang sehat. Yang kedua, ada kambing. Susu kambing memiliki partikel lemak lebih kecil, mudah dicerna, dan kandungan protein serta lemak yang lebih tinggi daripada susu sapi. Cocok bagi yang intoleran laktosa terhadap susu sapi. Selanjutnya, ada domba. Susu domba memiliki partikel lemak yang sangat kecil, mudah dicerna, dan kandungan lemak serta protein yang tinggi. Kandungan laktosa cenderung lebih rendah dan kaya akan mineral seperti kalsium, fosfor, dan magnesium. Ada juga sumber susu lain seperti kerbau. Susu kerbau umumnya dikonsumsi di Asia Selatan dan Tengah, mirip dengan susu sapi, tapi dengan kandungan lemak yang lebih tinggi. Susu unta umumnya dikonsumsi di beberapa bagian Timur Tengah dan Afrika Utara, mirip dengan susu kambing dengan kandungan lemak yang lebih rendah. Yang terakhir, susu kuda. Susu kuda digunakan dalam pengolahan produk susu seperti keju dan yogurt, mirip dengan susu sapi, tapi dengan kandungan laktosa yang lebih rendah. Nah, perbedaan susu dari berbagai sumber terletak pada kandungan lemak, protein, laktosa, serta partikel lemak yang dapat mempengaruhi pencernaan dan toleransi individu terhadap susu tersebut. Kandungan gizi dalam susu ada protein dalam ASI itu terdapat 1,2 gram, pada sapi 3,3 gram, kambing 3,3 gram. Kasein pada ASI terdapat 0,4 gram, sapi 2,8 gram, dan kambing 2,5 gram. Begitu juga dengan seterusnya, termasuk kalsium. Kalsium pada ASI terdapat 33 magnesium, pada sapi 125 magnesium, dan kambing 130 magnesium. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, metabolisme susu. Pada proses pencernaan susu dimulai dari mulut, di mana susu dicampur dengan air liur dan enzim dalam saliva yang membantu memecah karbohidrat dalam susu. Kemudian, susu masuk ke lambung, di mana enzim pepsin dan asam klorida membantu memecah protein dalam susu. Setelah itu, susu memasuki usus halus, di mana enzim pankreas seperti lipase, protease, dan amilase membantu memecah lemak, protein, dan karbohidrat dalam susu. Nutrisi dari susu diserap ke dalam darah melalui dinding usus halus dan kemudian diproses dan digunakan oleh tubuh. Selanjutnya, kimia pada susu. Kimia pada susu terdapat laktosa. Struktur kimia pada laktosa adalah gula disakarida yang terdiri dari dua molekul monosakarida, yaitu glukosa dan galaktosa yang terikat bersama oleh ikatan glikosidik. Peran dari laktosa ini sebagai sumber energi. Selanjutnya ada kasein. Struktur kimia dari kasein ini adalah kelompok protein yang dominan dalam susu, menyumbang sekitar 80% protein total dalam susu sapi. Kasein terdiri dari beberapa jenis protein, termasuk kasein alfa, beta, dan kappa. Peran dari kasein ini memberikan susu kekentalan, mengikat kalsium dan fosfat untuk membentuk kasein nikel, dan memberikan kestabilan koloid dalam produk susu seperti keju. Selanjutnya ada whey protein. Struktur kimia pada whey protein adalah kelompok protein lainnya yang ditemukan dalam susu, menyumbang sekitar 20% protein total dalam susu sapi. Whey protein terdiri dari beberapa jenis protein seperti beta-galactoglobulin, alfa-lactalbumin, dan serum albumin. Peran dari whey protein sendiri membentuk busa, meningkatkan kekentalan, dan meningkatkan tekstur produk makanan. Selanjutnya, lemak susu.
Struktur lemak susu terdiri dari campuran trigliserida yang terdiri dari gliserol dan 3 asam lemak yang terikat. Peran dari lemak susu ini memberikan energi yang tinggi, membantu dalam penyerapan vitamin, larut lemak, dan memberikan rasa, tekstur, dan kekayaan nutrisi pada produk susu. Selanjutnya ada pengolahan susu. Sterilisasi UHT melibatkan pemanasan susu pada suhu yang sangat tinggi, biasanya sekitar 135–150 derajat Celcius, dalam waktu yang singkat sekitar 2–5 detik, untuk membunuh mikroorganisme patogen dan memperpanjang umur simpan suhu. Pasteurisasi melibatkan pemanasan susu pada suhu rendah hingga sedang, biasanya sekitar 63–72 derajat Celcius selama periode waktu tertentu, biasanya 15–30 detik, untuk membunuh mikroorganisme patogen. Selanjutnya ada homogenisasi. Homogenisasi adalah proses di mana lemak susu dipecah menjadi partikel yang lebih kecil dan diemulsi dalam fase air susu. Ini dilakukan dengan mendorong susu melalui katup kecil di bawah tekanan tinggi. Selanjutnya, fermentasi susu. Fermentasi susu melibatkan penambahan kultur bakteri asam laktat ke susu. Bakteri ini mengubah laktosa menjadi asam laktat, mengubah rasa, tekstur, dan karakteristik susu. Selanjutnya, produk olahan susu. Yogurt dibuat dengan proses fermentasi susu menggunakan bakteri asam laktat. Ini menghasilkan produk yang kental dengan rasa asam yang khas. Yogurt seringkali mengandung bakteri probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Keju. Keju dibuat dengan proses pengumpulan susu menggunakan rennet atau asam. Kemudian dadi susu dipisahkan dari whey, diolah dan difermentasikan. Ada berbagai jenis keju dengan rasa, tekstur, dan aroma yang berbeda-beda. Selanjutnya ada mentega. Mentega dibuat dengan memisahkan lemak susu dari komponen air dan proteinnya melalui proses pengocokan atau pemisahan krim susu. Mentega memiliki konsistensi padat dan digunakan sebagai bahan dasar untuk memasak dan membuat adonan roti atau kue. Selanjutnya ada es krim yang terbuat dari susu, gula, atau bahan-bahan lainnya yang dicampur dan dibekukan. Ini memberikan produk yang lezat dan tekstur yang creamy dan berbagai rasa yang beragam. Susu kental manis adalah susu yang dimasak hingga mengental dan ditambahkan gula. Ini menghasilkan produk manis dengan tekstur yang kental. Susu kental manis sering digunakan dalam kue, minuman, atau makanan penutup. Selanjutnya ada kefir. Kefir adalah minuman fermentasi yang dibuat dengan mencampur susu dengan kefir grains. Kefir grains terdiri dari koloni bakteri dan ragi yang mengubah laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Kefir memiliki rasa asam dan sedikit berkarbonasi. Selanjutnya, manfaat konsumsi susu. Yang pertama, sumber kalsium yang kaya. Seperti yang kita ketahui, susu merupakan sumber kalsium yang kaya yang penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang yang sehat. Kalsium dalam susu membantu membangun tulang dan gigi yang kuat serta mempertahankan kepadatan tulang yang baik. Yang kedua, peningkatan kesehatan tulang. Kombinasi kalsium, vitamin D, dan protein dalam susu bekerja sama untuk memperkuat tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Konsumsi susu secara teratur dapat membantu mencegah osteoporosis dan menjaga kesehatan tulang sepanjang kehidupan. Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Mengkonsumsi susu penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Kalsium, protein, dan vitamin D dalam susu berperan dalam pembentukan tulang yang kuat dan perkembangan sistem saraf yang baik pada anak-anak. Yang keempat, menjaga kesehatan jantung. Mengkonsumsi produk susu yang rendah lemak dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Kandungan kalium dalam susu dapat membantu menurunkan tekanan darah yang merupakan faktor risiko penting untuk penyakit jantung. Selanjutnya, manfaat untuk kesehatan otot. Protein dalam susu memiliki peran penting dalam pembentukan dan pemeliharaan otot. Mengkonsumsi susu yang tepat dapat membantu pemulihan otot setelah latihan fisik dan memperbaiki massa otot yang hilang pada kondisi tertentu. Yang terakhir, sumber nutrisi lainnya. Selain kalsium dan protein, susu juga mengandung nutrisi penting lainnya termasuk vitamin B, vitamin A, fosfor, kalium, magnesium, dan zinc. Konsumsi susu secara teratur dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian dan mendukung fungsi tubuh yang sehat.
Yang terakhir, kesimpulan. Susu adalah salah satu sumber gizi penting yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Susu mengandung banyak nutrisi dan vitamin penting yang mendukung kesehatan tubuh dan pertumbuhan. Beberapa nutrisi yang terkandung dalam susu antara lain protein, kalsium, vitamin D, vitamin B12, riboflavin, niacin, fosfor, magnesium, dan kalium. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengkonsumsi susu dan produk susu secara teratur untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian tubuh. Dengan memperhatikan asupan nutrisi melalui konsumsi susu dan produk susu, tentunya dapat menjadi langkah awal dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.